Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 26 Mei 2023. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR, dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR, dengan tema Apakah Engkau mengasihi aku? Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Finicleator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya, bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Sebelum kami mendengarkan sabda-Mu, kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima setiap pengajaran-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa segala firman-Mu adalah hidup dan berkuasa. Bimbinglah kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk memahami dan menerapkan pengajaran dari bagian ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami mendengarkan cerita tentang pertemuan Yesus dengan Petrus setelah kebangkitannya, ajarkan kami pelajaran yang Engkau maksudkan. Bantulah kami memahami pesan kasih dan pengampunan-Mu yang begitu dalam, meskipun kami seringkali jatuh dalam dosa dan kelemahan. Ya Tuhan, seperti yang Engkau mengasihi Petrus
dan memberinya kesempatan untuk membaharui kesetiaannya. Ajarlah kami tentang pentingnya kesetiaan dan pengikut setiamu. Berilah kami keberanian dan kegigihan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, meskipun dunia ini penuh dengan godaan dan tantangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Apakah engkau mengasihi aku? Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini melalui penginjil Yohanes, kita dapat melihat bahwa sebanyak 3 kali Yesus menanyai Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali pula Petrus menjawab Yesus, "Ya, aku mengasihimu." 3 kali pertanyaan mengasihi mengingatkan Petrus akan 3 kali penyangkalannya kepada Yesus. Petrus menangis dan menyesali penyangkalannya. Dia sadar akan kesalahannya, namun dia tidak bunuh diri seperti Yudas Iskariot. Setiap kali dia menjawab ya kepada Yesus, setiap kali itu pula Yesus memberinya tugas, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pesan Yesus di sini sangat jelas bahwa hanya yang memiliki cinta kasihlah yang pantas menjadi gembala. Menjadi gembala tidaklah seperti menjadi pemimpin duniawi yang selalu ingin dilayani
berkuasa, dan mencari keuntungan atau kesenangan pribadi, melainkan gembala yang senantiasa menjaga kawanan dombanya dari terjangan binatang buas dan yang harus menuntun mereka kepada padang gurun yang hijau serta ke air yang tenang, sama seperti yang dibuat oleh Yesus, Sang Gembala sejati. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, hal serupa dapat kita lihat dalam tugas perutusan kita sebagai murid Tuhan. Kita memandang diri kita sebagai pengikut Kristus. Kita menyadari bahwa sebagai pengikutnya, kita seharusnya mencintai atau mengasihi Dia yang kita percayai sebagai Tuhan dan penyelenggara dalam kehidupan kita. Sekarang, apakah kita hanya dapat mengungkapkan kata "Aku mengasihi engkau" lewat mulut kita, yang sekedar kata-kata saja? Kita semua menyadari bahwa kasih atau cinta itu perlu dinyatakan dan bukan hanya diungkapkan lewat kata-kata saja. Tentu saja menyatakan ungkapan kasih kita kepada Tuhan dapat kita lakukan dengan banyak cara. Tuhan sendiri kehendaki supaya kita membuktikan kata-kata kita lewat apa yang kita lakukan terhadap sesama kita demi kemuliaan-Nya. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, Bapa yang pengasih, kami mohon kepadamu agar Engkau membimbing dan melindungi gerejamu yang tercinta. Berilah hikmat dan pengertian kepada para pemimpin rohani kami, agar mereka dapat memimpin kami dengan kebenaran dan kesetiaan. Berilah kekuatan kepada setiap anggota jemaat untuk hidup sebagai saksi-saksi kasih-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga Engkau menggerakkan hati mereka yang jauh dari gereja-Mu, agar boleh sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, Tuhan, Engkau tahu hati dan pikiran kami. Engkau tahu segala kelemahan kami dan berapa banyak kami membutuhkan kasih dan pengampunan-Mu setiap hari. Kami berserah sepenuhnya kepadamu. Mohon agar Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan memberikan kami kekuatan untuk hidup dalam kesetiaan kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.